Anda kembali menyaksikan Muslim Update Ajwa TV bersama saya, Sheila Purnama. Kami sudah terhubung juga dengan Ustaz Erik Yusuf yang akan memberikan tausiahnya untuk kita. Assalamualaikum Ustaz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Ya. Baik, kita akan mulai dengan informasi yang pertama ini dari Jakarta, Ustaz. Seorang pelajar SMP berusia 15 tahun nekat memperkosa siswi SMA di sebuah kebun kosong kawasan Meruya, Jakarta Barat. Keduanya sudah saling berkenalan melalui media sosial. Pelajar yang masih duduk di bangku SMP ini tak bisa berbuat banyak kala polisi menggiringnya di hadapan publik. Dirinya nekat memperkosa siswi SMA berusia 17 tahun di sebuah kebun kosong kawasan Meruya, Jakarta Barat. Sementara tersangka juga masih di bawah umur, berusia 15 tahun. Keduanya sudah saling berkenalan di media sosial. Sempat menolak untuk diajak bertemu, namun korban akhirnya terpedaya bujuk rayu tersangka hingga akhirnya mereka saling bertemu. Namun pertemuan pertama itu justru membuatnya menjadi korban kekerasan seksual. Kini tersangka terancam 5 tahun penjara serta korban menjalani rehabilitasi. Nauzubillahi min zalik, sebaiknya jangan mudah terpedaya dengan ajakan seseorang, apalagi orang tersebut adalah orang yang baru saja kita kenal ya Ustaz ya. Dan ini sangat memprihatinkan bagaimana hal seburuk ini dilakukan oleh kita bisa bilang remaja bahkan di bawah umur. Bagaimana tanggapan Ustaz akan peristiwa ini? Ya, pertama tentu nauzubillah min dzalik ya. Jadi ini memprihatinkan sekali, sangat memprihatinkan. Kenapa dalam Al-Qur'an disebutkan wala taqrabuz zina ya. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina karena sebenarnya zina itu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Nah, tapi saya ingin menyoroti bahwa kenapa hal ini bisa terjadi mungkin ya karena memang pelaku ini terlalu banyak membiasakan diri melihat hal-hal yang buruk ya, seperti pornografi dan lain-lain. Yang ini yang membuat kan yang begini akan nyandu ya, kalau misalnya sudah mencandu melihat dan terus-menerus ingin kemudian mempraktekannya dan lain-lain. Inilah yang sebetulnya merusak gitu, karenanya memang pornografi ya, apalagi di usia dini dan usia remaja ya, ini harus kemudian kita bersama-sama untuk memberantasnya. Yang kedua adalah bagi tentu akhwat ya, bagi anak-anak kita ya yang perempuan, ini kan tidak boleh ya bepergian, karenanya agama juga menuntun jangan bepergian sendirian, karena memang hal-hal yang berbahaya bisa mungkin saja terjadi ya, mesti dengan teman-temannya, mesti dengan aman lah artinya gitu. Kenapa harus ada dengan mahramnya itu, agar supaya konsepnya supaya aman bepergian itu seorang wanita itu, karena seorang wanita bepergian itu sendirian itu sangat berbahaya ya, siapapun orangnya ya, kalau bukan mahramnya bisa terjadi hal-hal seperti ini. Dan makanya jangan sampai bepergian atau membiarkan anak perempuan kita bepergian tanpa mahramnya atau tanpa teman-temannya yang kita merasa aman dengannya. Kira-kira seperti itu. Baik, Ustaz, mohon maaf nih pengen tanya. Kita tahu bagaimana memang di usia remaja seperti itu kadang kan istilahnya tuh beger, mulai besar gitu ya, mulai dewasa, sudah mungkin juga akhir balik gitu Ustaz ya. Nah memang sebenarnya kan mereka pengen tahu atau hasrat ingin tahunya itu ada, tapi untuk menyalurkannya ke hal yang positif apalagi sesuai dengan anjuran agama itu seperti apa Ustaz? Itu dia, jadi sebetulnya hal-hal yang positif, yang produktif ya, seperti misalnya bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan seperti misalnya berolahraga ya, kemudian bakti sosial dan lain-lain gitu ya, kerja kelompok dan lain-lain, itu kan sebetulnya yang masih bersama-sama, yang masih kemudian disitulah bibit-bibit yang biasanya mulai beger, mulai saling melihat, saling senang gitu ya, tapi dalam konteks-konteks yang positif gitu. Bahkan dalam psikologis ya, jika seseorang itu misalnya anak remaja kemudian ada kecengan lah bahasanya, ada yang dia naksir gitu ya, itu dia akan kemudian membersihkan dirinya, akan memperbaiki dirinya, justru kemudian dia secara positif ingin memperlihatkan prestasinya, kan itu positif sebetulnya. Nah inilah yang harus kemudian diarahkan. Tetapi kalau tadi itu kan sebetulnya pasti hal-hal yang buruk yang kemudian
tidak kemudian terkontrol ya, dengan kemudian dia mengakses pornografi, yang kemudian muncullah imajinasinya, muncullah kemudian rencana-rencana, belum juga jauh dari agama gitu ya. Yang akhirnya tidak ada barrier, tidak ada yang namanya sekat yang menjaga dirinya untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Nah, di sini peran sebagai orang tua, peran sebagai guru, peran kita lingkungan yang harus amar ma'ruf nahi munkar. Baik Ustaz, terima kasih nih untuk komentarnya Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lain dan juga nampaknya ini butuh kerjasama bersama ya Ustaz ya untuk menciptakan generasi muda yang menyalurkan hasratnya itu ke arah yang positif seperti itu. Baik.